Hai sobat, jumpa lagi dengan Beli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Kita sedang berada di sebuah desa kuno yang masih ada di Bali, yaitu Desa Tenganan. Berada di Kecamatan Manggis, sekitar 17 km jaraknya dari kota Amlapura, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Karangasem, Bali Timur. Sekitar 65 km jaraknya dari kota Denpasar. Untuk masuk ke desa ini tidak ada HTM atau harga tiket masuk. Sobat cukup dengan donasi seikhlasnya, masukkan uang ke kotak yang disediakan, kemudian tulis nama dan jumlah donasinya di buku tamu. Ini adalah pintu masuk menuju ke dalam Desa Tenganan, yang mana kita disambut oleh 3 buah patung kerbau. Kerbau memang masih digunakan dalam prosesi upacara tertentu di Desa Tenganan ini. Kita langsung saja masuk melewati pintu ini. Sudah terlihat suasana pedesaan yang sangat asri. Banyak ada ayam yang berkeliaran di sini. Ini adalah Bapak Made yang berasal dari Desa Tenganan dan menggeluti seni gambar di atas daun lontar. Motif-motif yang umum adalah tokoh dari pewayangan, namun ada juga yang unik seperti kalender dalam berbagai bahasa. Jika sobat tertarik dengan karya seni lontar ini, bisa langsung dengan Bapak Made di Tenganan, Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu dari 3 desa Bali Age atau Bali asli selain Trunyan dan Sembiran. Bali Age adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa kuno di Pulau Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Age atau Prahindu yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Karena itu Desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Tembok rumah ini sangat unik dan kuno karena bahan dasarnya adalah tanah tanpa semen yang disebut pol-polan, yaitu teknik mengelem batu dengan tanah. Ini adalah balai kulkul atau kentongan yang masih sangat efektif untuk mengumpulkan warga jika dibunyikan dengan ritme tertentu. Salah satu keunikan dari Desa Tenganan ini adalah desa ini tidak turut merayakan Hari Raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai desa Bali Age sehingga tidak mendapatkan pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Selama Nyepi, warga Desa Tenganan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun untuk menghormati warga Hindu lainnya, mereka tidak keluar dari desa mereka. Sebagai objek wisata budaya, Desa Tenganan memiliki banyak keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan juga dipahami. Ini adalah ayam-ayam aduan yang akan diadu pada saat sebelum upacara besar diadakan di Desa Tenganan ini. Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli desa setempat. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental, di mana laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Berbeda dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali pada umumnya.
Warga desa Tenganan juga menganut sistem endogami di mana masyarakat setempat terikat dalam hukum adat atau awik-awik yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan. Jika berani melanggar, maka warga tersebut harus keluar dari desa Tenganan. Daya tarik lain yang dimiliki desa Tenganan adalah tradisi ritual Mekare-kare atau yang lebih dikenal dengan Perang Pandan. Mekare-kare merupakan bagian puncak dari prosesi rangkaian upacara Ngusabe Sambah yang digelar pada setiap bulan Juni yang berlangsung selama 30 hari. Selama 1 bulan itu, Mekare-kare berlangsung sebanyak 2-4 kali. Dalam setiap kali digelar, akan diaturkan juga sesajen-sesajen kepada para leluhur. Mekare-kare atau Perang Pandan hanya diikuti oleh laki-laki dari usia anak-anak sampai dewasa. Sesuai namanya, maka sarana yang dipergunakan adalah daun pandan berduri yang dipotong-potong sepanjang kurang lebih 30 cm sebagai senjata dan tameng yang berfungsi untuk menangkis serangan lawan dari duri-duri pandan yang sangat tajam. Luka yang diakibatkan oleh geretan duri pandan akan dibalur dengan obat balur yang dibuat dari ramuan umbi-umbian seperti laos, kunyit, dan lain-lain. Dalam upacara Mekare-kare selalu diiringi dengan tetabuhan khas desa Tenganan, yaitu gamelan selonding. Umumnya penduduk desa Tenganan bekerja sebagai petani padi, namun ada pula yang membuat aneka kerajinan. Beberapa kerajinan khas dari Tenganan adalah anyaman bambu, ukiran, dan lukisan di atas daun lontar. Ini adalah ruang serbaguna yang diperuntukkan untuk pementasan tari-tarian, hiburan, tajen atau sabung ayam, dan kegiatan lainnya. Tentang nama Tenganan masih belum jelas benar karena ada beberapa versi. Seorang peneliti, R. Goris, menyatakan kata Tenganan sudah ditemukan dalam satu prasasti Bali dengan kata Teranganan. Kata ini kemudian berkembang menjadi Tenganan. Peneliti lainnya, V.E. Korn, menyebut Tenganan berasal dari kata ngatengahang atau bergerak ke tengah. Ini berkaitan dengan cerita berpindahnya warga Tenganan dari pesisir pantai ujung mencari tempat yang lebih ke tengah. Versi lainnya menyebut Tenganan berasal dari kata tengen atau kanan. Ini berkaitan dengan cerita warga Tenganan berasal dari orang-orang Peneges yang berarti pasti atau tangan kanan. Desa Tenganan Pegeringsingan memiliki sejarah yang menarik. Asal-usul desa ini berkaitan erat dengan kisah orang-orang Peneges memburu kuda Raja Bedahulu, Raja Bali kuno terakhir sebelum ditaklukkan Majapahit. Desa Peneges diyakini berada di daerah Bedulu Gianyar, dekat dengan Pura Gua Gajah. Raja Bedahulu memiliki kuda kesayangan yang bernama Kuda Once Serawa. Saat akan melaksanakan yatnya atau upacara, kuda sang raja menghilang. Padahal kuda ini akan digunakan sebagai hewan kurban. Raja Bedahulu menugasi para pati dan prajuritnya yang disebar ke segala arah. Orang-orang Peneges mendapat tugas mencari kuda itu ke arah timur. Ternyata rombongan orang-orang Peneges ini yang berhasil menemukan kuda sang raja. Kuda tersebut ditemukan di sebuah hutan lebat yang dikelilingi bukit-bukit kecil. Hanya saja kuda yang dikeramatkan itu ditemukan dalam keadaan sudah mati. Tidak diketahui sebab-sebab kematiannya. Penemuan kuda Once Serawa yang sudah mati itu pun dilaporkan kepada raja, dan sebagai hadiah mereka diberikan kekuasaan atas tempat ditemukannya bangkai kuda tersebut dengan luas sejauh bau busuk bangkai kuda itu bisa dicium. Namun orang-orang Peneges cukup cerdik. Bangkai kuda itu dipotong-potong, kemudian dibawa berkeliling ke segenap penjuru, sehingga wilayah kekuasaan orang-orang Peneges menjadi lebih luas. Keunikan lain yang dimiliki oleh desa Tenganan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia adalah kerajinan tenun double ikat kain geringsing. Pakar tekstil menyatakan bahwa teknik penenunan kain geringsing ini hanya dijumpai di 3 lokasi di dunia, yaitu di Indonesia, yaitu di Tenganan, di Jepang, dan India. Kata geringsing itu sendiri berasal dari kata gering yang berarti sakit, sedangkan sing yang berarti tidak. Maka secara keseluruhan geringsing diartikan sebagai tidak sakit atau penolak bala. Proses pembuatan kain geringsing sangatlah unik, menggunakan teknik double ikat
yang merupakan satu-satunya teknik di Indonesia dan memerlukan waktu yang sangat lama hingga 5 tahun, sehingga keberadaannya menjadi semakin langka dan harganya cukup mahal. Kain geringsing wajib dimiliki oleh warga desa Tenganan yang umumnya mereka mempunyai kain geringsing yang berusia ratusan tahun secara turun-temurun karena merupakan bagian dari perlengkapan upacara. Banyak cerita di masyarakat yang bilang bahwa darah manusia digunakan dalam pemberian warna merah pada benang, yang mana kain geringsing memang didominasi oleh warna merah. Namun yang sebenarnya adalah bahwa bahan-bahan pewarna dalam pewarnaan kain geringsing berasal dari getah-getah kayu tertentu dan biji kemiri yang diramu sedemikian rupa hingga dapat berfungsi sebagai pewarna. Motif kain geringsing hanya menggunakan 3 warna yang disebut tridhatu. Pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan motif kain geringsing ini adalah babakan atau kelopak pohon kepundung putih yang dicampur dengan kulit akar mengkudu sebagai warna merah, minyak buah kemiri berusia tua 1 tahun kurang lebih yang dicampur dengan air serbuk atau abu kayu sebagai warna kuning, dan pohon taum untuk warna hitam. Warna dan keunikan desain ikat mulai mengalami perubahan dibandingkan dengan motif kain-kain kuno yang sebagian tersimpan di museum-museum Eropa seperti di Museum Basel di Swiss. Proses pembuatan kain geringsing dari awal hingga akhir dikerjakan dengan tangan. Benang yang digunakan merupakan hasil pintalan tangan dengan alat pintal tradisional, bukan mesin. Benang tersebut diperoleh dari kapuk berbiji satu yang didatangkan dari Nusa Penida. Setelah selesai dipintal, benang akan mengalami proses perendaman dalam minyak kemiri sebelum dilanjutkan ke proses ikat dan pewarnaan. Perendaman bisa berlangsung lebih dari 40 hari hingga 1 tahun dengan penggantian air rendaman setiap 25-49 hari. Buah kemiri diambil langsung di hutan Tenganan dan harus menggunakan kemiri yang benar-benar matang serta jatuh dari pohonnya. Hal ini sesuai dengan awik-awik atau aturan adat yang menyatakan bahwa beberapa jenis pohon tertentu seperti kemiri, keluak, tep, dan durian yang tumbuh di desa Tenganan tidak boleh dipetik, melainkan harus dibiarkan matang di pohon, kemudian jatuh. Benang akan dipintal menjadi sehelai kain yang memiliki panjang dan lebar tertentu. Kain yang sudah jadi akan diikat oleh juru ikat mengikuti pola tertentu yang sudah ditentukan. Proses pengikatan menggunakan 2 warna, yaitu jambon dan hijau muda. Setiap ikatan akan dibuka sesuai proses pencelupan warna untuk menghasilkan motif dan pewarnaan yang sesuai. Proses penataan benang, pengikatan, dan pewarnaan dilakukan pada sisi panjang dan sisi lebar, sehingga teknik tersebut disebut teknik double ikat. Melihat dari rumitnya pembuatan sehelai kain tenun geringsing, maka tidak heran jika harganya cukup mahal, kisaran antara ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan juga motifnya. Masyarakat Tenganan mengajarkan dan memegang teguh konsep Trihita Karana dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tri berarti 3, Hita Karana berarti penyebab kebahagiaan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan. Trihita Karana terdiri dari perahyangan atau hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, dan pelemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Kita sudah muterin desanya sambil beli cerita tentang sejarah Tenganan dan juga kain tenun geringsing. Jangan lupa untuk mampir ke galeri foto yang ada di sini. Koleksi foto yang keren-keren mengabadikan momen-momen upacara yang ada di desa Tenganan. Terima kasih sobat yang sudah menonton sampai habis video Beli Keliling. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam brum brum. Ciao.